Ayo, VB Triana, Iya boleh. nyalakan kamera Anda. Gimana? Oh iya oke. Udah nyala tapi kok mati lagi? Sekali saja makanya. Sekali, pencetnya sekali. Oke. Oke. Udah bang. Aduh, sorry ya bisa. Ya, Mas, VB Triana, saya tanya dulu ini. Muslimah atau apa? aku dulunya Muslim. Terus keluarga aku juga Muslim semua bang. Waduh, Nah kalau aku tuh lagi-lagi ternyata. Sebentar, kita di enggak sini tapi ntar wajib dulu. melakukan tes. Tes apa? Jadi nggak Oh, boleh asal ngaku-ngaku, nggak boleh. ya Berapa ya tahun boleh. jadi orang Islam, Kak Triana? Aku pokoknya dari sampai usia 26. 26 tahun jadi orang Islam. Betul. Pastilah selama 26 tahun tuh pernah sholat ya. Banget pernah. Coba Sering. bacaan-bacaan sholat bagaimana? Nanti bohong lagi pernah ngaku Islam. Silakan. Aduh, kalau sholat aku paling baca ini aja boleh nggak? Baca kayak Boleh. Apa Al-Quran saja gitu. bukti bahwa Anda dulu benar-benar bekas Islam. Silakan. Oke, iya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Arrohmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iya, karena budua iya, karena setangin. Ihdina syirotol mustaqim. Sirotol ladina amngamta alaihim. Khairul makdubi alaihim waladolin. Amin. Ya, Kayak sah gitu ya, itu. Muslim ya, Muslim ya. Oke. Ya, gimana Kak Triana perjalanan? Sekarang ini di KTP masih Islam atau bagaimana? Udah Kristen, aku udah Oh, udah dibaptis. Kristen. Jadi banyak Ya, cerita-cerita Kak Triana. kesaksian ya. Jadi aku tuh sama suamiku pun juga dia dari Muslim. Jadi kami ini berdua luar biasa. Memang dari keluarga dua-duanya juga Muslim semua. Tapi bukan karena menikah ya. Jadi suamiku itu dia juga ada pengalaman pribadi sama Tuhan, aku pun juga sama. Jadi memang kita berdua tuh luar biasa banget. Nah, masuk ke Kristen itu aku pengen berkesaksian yang luar biasa, Bang. Jadi Boleh, begitu aku silakan. masuk sudah dibaptis ya, aku ada perjumpaan sama Tuhan Yesus itu yang aku ingat sampai sekarang. Ya, jadi boleh boleh diceritain detail nggak sih, Boleh, Bang? silakan, silakan, silakan. Boleh. Jadi aku beberapa bulan dibaptis itu pada saat itu aku tidur terus mimpi mimpi itu di antara aku tidur atau enggak lah pokoknya masih kayak sadar tapi di situ aku mimpi aku ini masih jadi orang Islam. Nah aku Mm-mm. masih jadi orang Islam. eh, kan kalau di Muslim itu kan kalau misalkan meninggal tuh nggak langsung ke akhirat yang ujung jadi maksudnya kayak ada kubur dulu terus nanti ada apa lagi gitu kan ya. Nah, itu di situ aku ceritanya di Goa dan aku meninggal sama ibunya temanku. Jadi Oke. pada saat Mhm. itu si ibunya temanku itu kan dia bilang gini, ini kita masih ada waktu loh untuk bertobat gitu kan. Ayo sholat gitu. Nah, pada saat si ibunya temanku itu dia pergi mau sholat, akunya nih, aku kayaknya udah nggak sholat deh. Soalnya aku tuh emang udah pindah gitu ya, kayak udah ke bawah-bawah gitu. Nah, pada saat itu tuh ada malaikat bang, ada malaikat dua itu tinggi dan dia jalannya tuh pakai jubah hitam gede tinggi pokoknya tuh serem banget ya Mhm. terus udah itu pada saat dia mau ngambil aku Yesus tuh datang gitu. Yesus tuh datang terus dipegang tangan aku, dia bolong di sininya bang pakai baju putih. Terus Hmm. dia bilang gini, ini muridku. Nah terus udah itu malaikatnya tuh kayak tiba-tiba mundur nunduk gitu, kabur gitu. Jadi kayak disitulah yang aku nggak bisa lupa ya. Jadi memang Hmm. walaupun memang jadi orang Kristen itu nggak segampang itu ya, aku banyak dihujat orang, terus banyak diancam juga. Waktu apalagi zaman dulu aku masuk Kristen itu belum banyak ya, belum ada sosial media terutama kayak TikTok itu kan belum ada. Jadi kayak Hmm. apa namanya orang mengerti tentang agama Kristen tuh kayak nggak segini vulgarnya gitu ya. Mhm. Aku di Jakarta dan aku tuh orang kampung. Jadi pas mau pulang itu diancam lah, mau dibunuh lah. Pas aku pulang juga mobil dibaret-baretin lah, apa-apa segala macam gitu. Aku sampai 5 tahun bang aku nggak balik karena emang diancam. Terus Mhm. udah itu juga dari keluarga besar. Untungnya sih kalau keluarga pribadi yang pokok ya kayak bapak ibu tuh mereka juga kayak ya udahlah biarin gitu. Yang Ya penting kamu terima ya. ngejalanin agama dengan benar gitu kan. Mhm. Karena semua agama pikir orang tuaku tuh ya pasti mengajarkan yang benar gitu. Nah, cuman ya dari yang orang lainnya itu kayak gitu, terus ada pengancaman. Nah, itu perjalanan hidup juga ikut orang Kristen, jadi orang Kristen ya teman-teman nggak
nggak segampang apa yang dipikirkan gitu loh. Dalam arti itu kita harus memikul salib juga gitu. Jadi orang Kristen apalagi ketika lagi terlilit masalah ya, yang keluarga yang Islam kan pastinya juga kayak apa sih namanya, Nyukur-nyukurin gitu. syukurin. Iya, syukurin lu gitu, syukurin. Tapi puji Tuhan ya, aku sih dapat penguatan dari Tuhan tuh kayak sampai dengan sekarang detik ini walaupun permasalahan begitu banyak, tapi masih dapat kekuatan gitu loh. Dapat kekuatan dan aku juga nggak akan balik lagi karena aku udah yakin banget sama Tuhan Yesus. Sumber apa ya, keselamatan. Karena aku udah menemui. Sorry, aku gugup banget karena aku Nggak dari apa-apa, kemarin santai pengen saja, santai. pengen masuk ya, pengen berkesaksian ini. Aku udah bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang aku harus berkesaksian ini nyata banget ya yang aku alamin sendiri. Jadi mungkin orang-orang lain harus tahu juga bahwa Yesus itu sumber keselamatan buat kita semua. Bahkan ya kalau satu keluarga ada yang percaya Yesus, satu keluarga itu pun diselamatkan. Makanya keluarga aku masih semuanya masih Muslim. Tapi aku selalu doakan mereka supaya bisa percaya sama Tuhan. Kayak gitu sih Bang, aku cuma mau menyampaikan itu, bahwa luar biasa ikut Yesus itu, walaupun kita nggak gampang, tapi kita pasti diberi kekuatan gitu Bang. Artinya banyak ya orang-orang yang ternyata dari Muslim ke Kristen selama ini belum speak up, belum bicara begitu. Dan dengan adanya media sosial ini ya pengalaman-pengalaman seperti ini tuh perlu dibagi supaya orang itu jangan takut untuk bercerita, jangan takut untuk bersuara seperti itu. Terima kasih Febe Triana tentang kesaksiannya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi wanita-wanita lain juga yang masih on the way atau sudah di Kristen tapi belum berani speak up seperti itu. Oh iya, sama satu lagi boleh nggak sih Bang? Apa itu? Silakan. Jadi masuk Kristen itu bukan berarti kita yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang milih kita ya. Karena waktu itu aku ngalamin, waktu aku masih Islam, itu kan aku masih pacaran sama suamiku itu ke gereja. Nah aku tuh nggak ada kepikiran untuk bisa masuk Kristen ya. Cuman pada saat itu pas ibadah tiba-tiba tuh aku kayak dicurahin Roh Kudus, yang aku nangis terus nggak berhenti-berhenti. Tapi rasanya tuh damai sejahtera, bukan nangis karena sedih atau kecewa atau apapun. Kesakitan tuh enggak. Jadi kayak aku nangis terus nggak berhenti-berhenti sampai beberapa jam. Dan itu tapi rasanya damai sejahtera. Itu Bang. Jadi kayak kalau orang bilang, lu milih Kristen itu, lu milihnya gimana? Itu nggak bisa dijelasin. Karena memang Tuhan sendiri yang memilih kita gitu loh. Gitu sih. Udah satu itu doang. Oke, mantap. Oke, terima kasih Kak Triana karena saya juga menjaga ya kepada orang-orang yang baru keluar dari Islam menuju Kristen. Saya tidak mau bahas Islam, nanti Anda jadi dicari-cari gara-gara saya bahas Islam. Oke lah, nggak apa-apa, nggak usah bahas Islam dulu. Anda bercerita saja bagaimana kepindahannya. Oke, begitu saja Kak Triana. Oke, terima kasih Oke, banyak. terima kasih Kak Triana. Saya turunkan ya.